Renungan Harian Katolik, Sabtu, 21 Maret 2026. Bebas beriman. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yohanes 7 ayat 43 dan 44. Saudara-saudara, setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam berbagai hal atau masalah. Maka tak jarang bila terjadi suatu diskusi yang serius sampai terjadi perbedaan pendapat, bahkan pertentangan di antara banyak orang. Jika masing-masing merasa benar dan mati-matian mempertahankan pendapatnya, maka sulit untuk mencapai kata sepakat. Demikianlah gambaran yang terjadi dalam Injil hari ini. Ketika Yesus tampil di muka umum dan mengajar, banyak orang yang mendengarkannya dan berkomentar. Ada yang mengatakan bahwa dia ini seorang nabi yang akan datang, seorang Mesias, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias, karena mereka tahu asal-usulnya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah banyak orang memang menimbulkan banyak pertentangan. Pertentangan itu terjadi karena ada pihak yang sungguh kagum dengan pengajarannya, tetapi ada juga yang sebaliknya. Karena itulah orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ingin menangkapnya karena menganggap dia itu menyesatkan. Orang-orang yang mengenal Yesus memiliki kesimpulan sendiri-sendiri seturut pengalamannya masing-masing. Ada yang ragu-ragu, ada yang cukup yakin. Untunglah ada orang seperti Nikodemus yang tidak mau terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa sungguh-sungguh mengenal dan memeriksa kebenaran tersebut dengan baik. Nikodemus datang pada malam hari untuk bertemu dengan Yesus. Ia tidak mau diketahui oleh rekan-rekannya bahwa ia bersimpati kepada Yesus. Namun ketika mereka mengadili Yesus sebagai orang terkutuk karena tidak taat pada hukum Taurat, maka Nikodemus pun berani tampil membela Yesus. Nikodemus menemukan kebenaran sejati berada dalam diri Yesus, dan bukan dalam hukum Taurat yang sebenarnya hanya merupakan batu loncatan untuk memperoleh keselamatan sejati. Kehadiran Yesus merupakan suatu perutusan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Jika orang mampu menerima dan mendengarkannya, berarti dia akan memperoleh hidup dan pengajaran baru. Tentunya tawaran ini juga ditujukan kepada kita sekarang ini. Tinggal bagaimana kita mau dan mampu menerimanya. Kita semua diberi kebebasan untuk mengimaninya, bahwa Yesus datang di dunia ini untuk kita semua. Dia adalah Mesias dan Nabi yang akan datang. Maka yang patut kita renungkan adalah sejauh mana kita mampu membuka diri kepadanya supaya kita sungguh-sungguh memperoleh hidup dan keselamatan darinya. Pribadi Tuhan Yesus juga menjadi pertentangan dan perdebatan orang banyak. Ada yang sudah menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias, namun masih banyak juga yang menolak. Mereka yang menolak adalah pribadi-pribadi yang tidak dapat melihat karya-karya kebaikan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Mata hati mereka tetap tertutup. Mereka tetap tidak mau menerima kebenaran akan Tuhan Yesus. Mereka selalu mencari dalil-dalil untuk menolak Yesus. Dewasa ini di media sosial, kita juga sering menemukan perbedaan mengenai iman akan Tuhan Yesus. Bahkan juga sudah masuk kategori penghinaan. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini, umumnya umat Katolik tidak emosional dan reaktif, tetapi dengan tenang dan bijaksana. Tuhan Yesus tidak disenangi dan diancam akan dibunuh bukan karena dia melukai mereka, tetapi karena pandangan mereka yang menghasilkan tindakan brutal terhadapnya. Mereka memegang pandangan bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea, maka walaupun Yesus tampil dengan kuasa sebagai nabi, mereka menolaknya. Ya Bapa, putramu sudah mendirikan gerejamu yang kudus. Kuatkanlah kami untuk selalu bangga dan bersatu dalam gerejamu. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.